mulai lo senyum-senyumnya lo. Yang belakang yuk, maju yuk. Jadi nanti teman-teman kita kan yang agak telat biar agak ke belakang. Ini yang keren nih, tengah nih. Semangat banget nih. Ini cuma 6 orang aja nih teman-teman ya. Pasti masih banyak loh. Bawa lagi ya, nanti minggu depan ibadah bawa lagi temennya. Keren loh tadi mereka udah selfie, terus nanti dikirim ke sosmed. Gak apa-apa kan, nanti biar teman-teman yang lihat, wah tertarik gitu ya. Oke, sekali lagi shalom. Kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini. Kita siapkan hati kita pada siang hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau siang hari ini kami boleh kembali berkumpul Tuhan. Tuhan masih memberikan kami kesehatan. Tuhan masih memberikan kami berkat. Tuhan masih memberikan kami sukacita. Sampai dengan hari ini, sampai dengan saat ini. Itu bukan karena kami Tuhan, tapi karena kebaikan-Mu bagi kami. Tuhan, kami bersyukur karena kami adalah anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa, kami anak kerajaan surga. Keren banget Tuhan. Kau layakkan kami Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu bagi kami. Bapa, kami mau beribadah pada siang hari ini. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan. Kami mau menyegarkan hati kami, memuji, memuliakan nama-Mu pada siang hari ini Bapa. Urapi Tuhan pelayanan hari ini. Kami percaya Tuhan hadir. Bahkan terlebih Tuhan ada di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Urapi kami Tuhan. Siapapun yang mengambil bagian dalam pelayanan ini, juga hamba-Mu yang terkasih Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, kami percaya Tuhan urapi. Biar firman-Mu boleh menjadi rema dalam hidup kami boleh bertumbuh berbuah. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami menyerahkan ibadah kami Bapa, dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya, hanya di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Siap kita yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Yuk kita bangkit berdiri yuk. Kita mau gerakin badan dulu nih, udah lama. Mungkin udah banyak yang gak perlu olahraga ya. Kita mau dangdutan buat Tuhan, gak apa-apa ya. Oke. Katakan Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku. Sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari
Kita mau siapkan hati kita pada siang hari ini. Bersyukur gak sih punya Tuhan Yesus yang baik banget? Amin ya. Keren ya. Jadi jangan lagi ada sedih-sedih. Ingat, kita tuh anak kerajaan surga. Apapun yang terjadi kita harus ingat, kita ini kesukaannya Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kita siapkan hati ini. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Bapak Suprapto. Kita katakan, Yesus, Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami, Tuhan. Ku perlu Engkau, Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Sekali lagi katakan, ku perlu Engkau, Tuhan. Engkau, Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Katakan, Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Dari awal katakan sekali lagi, ku perlu Engkau, Yesus. Engkau, Yesus, haus jiwaku bersyukur Tuhan karena kami dikasihi oleh Tuhan. Siang hari ini Bapa, kami mau Tuhan untuk lebih lagi. Kami mau untuk lebih lagi ada dalam bersama-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan Kau urapi anak-Mu yang terkasih Tuhan.
Kau urapi dia Tuhan, supaya apa yang dia sampaikan kepada kami adalah isi hati Tuhan. Dan kami boleh bertumbuh, berbuah Tuhan. Dan kami boleh menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami kepada semua Tuhan yang kami temui. Kami percaya Tuhan Kau memberkati kami Bapa. Katakan, Yesus, hanya Kau yang kuandalkan. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang kupercaya di setiap waktu. Benar Tuhan, tiada yang dapat kami andalkan di dunia ini selain mengandalkan Engkau, Juru Selamat kami, Penolong kami, Penghibur kami. Kami mohon padamu ya Roh Kudus, kiranya Engkau melawan setiap kami semuanya, di mana pada siang ini kami meluangkan waktu sesuai dengan undangan daripada Bapa di sorga untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Berkati hati kami untuk kami menerima firman ini, dan biarlah kami hidup dalam kebenaran firman ini sebagai bukti bahwa kami senantiasa mengandalkan Engkau, senantiasa ingin hidup dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami semuanya, dan khususnya hamba yang menyampaikan firman hari ini. Kiranya semua Tuhan dalam urapan dan kasih Tuhan, dan firman ini juga membangun hamba secara pribadi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu kami di dalam tangan kuasa-Mu. Berkati kami semua di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, mengucapkan terima kasih kepada Ibu Tina sebagai ketua dan juga seluruh pengurus, di mana saya untuk sekian kalinya berada di tempat ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jadi tidak asing, nama saya Pastor Prapto Raharjo ya, dan saya bersyukur bisa menyampaikan firman Tuhan pada siang ini untuk kita semuanya. Tema yang akan saya bagikan buat kita di sini adalah mengenai pengharapan yang nyata di dalam Tuhan Yesus. Pengharapan yang nyata dalam Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang ada di sini pasti punya harapan, pasti punya cita-cita, pasti memiliki sesuatu yang ingin dicapai di dalam kehidupan ini, ya. Dan pada saat ini, setiap pengharapan itu pasti didoakan, ya. Kita mau cari kerja pun itu adalah satu harapan. Harapannya bisa diterima, bisa bekerja, bisa mendapatkan berkat Tuhan dari hasil kerja kita. Itu adalah harapan. Tetapi ada harapan yang paling penting, yang luar biasa, yang bisa kita dapatkan di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Ada 3 hal, ya. Pendeta biasanya siapkan 3 hal untuk kita renungkan bersama dalam hal pengharapan yang nyata yang sudah Yesus kerjakan bagi kita semuanya. Mari kita lihat pertama di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Pengharapan yang nyata yang sudah Yesus nyatakan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah Yohanes 14 ayat yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Amin. Ini adalah
jaminan yang sudah Tuhan berikan kepada kita sebagai orang percaya. Pada waktu itu, Yesus menegaskan, meneguhkan kepada para pendengar bahwa satu-satunya jalan menuju kerajaan sorga adalah melalui Tuhan Yesus saja. Di luar itu tidak ada. Dan di sini kita bisa melihat, di semua keyakinan yang ada, kepercayaan yang ada, hanya satu pribadi yang berani menyatakan ini kepada seluruh dunia, bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai pada kerajaan surga kalau tidak melalui aku. Artinya pengharapan yang sudah Yesus nyatakan bagi orang percaya yang pertama adalah keselamatan kekal. Yesus datang ke dunia ini bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang hebat, dia adalah orang yang layak, pribadi yang layak disembah dan sebagainya. Bukan sekedar itu. Tetapi lebih dari itu adalah Yesus mau memberikan keselamatan kepada dunia, di mana dunia setelah terpisah dengan Allah, dunia membutuhkan satu keselamatan kekal agar mereka bisa mendapatkan kedamaian kekal. Dan Yesus melihat itu, dia datang ke dunia, menyatakan kasihnya, menyatakan harapan dunia itu untuk bisa bersekutu dengan Bapa di surga kembali. Dia datang dan memberikan jaminan kepada semua orang yang mau percaya. Pengharapan nyata yang Yesus kerjakan pertama adalah keselamatan. Karena apa? Keselamatan ini adalah sesuatu yang penting di dalam setiap kehidupan kita. Setiap umat manusia perlu yang namanya keselamatan. Tetapi bersyukurlah kita, karena di antara sekian banyak orang, kita adalah bagian orang yang telah menerima Roh Kudus, sehingga kita sadar bahwa kita membutuhkan keselamatan itu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semua orang bisa memberikan kata, aku bisa menyelamatkan, tetapi yang teruji, keselamatan yang teruji dan sudah nyata itu adalah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang menawarkan keselamatan, banyak orang menawarkan sesuatu hal yang menarik dengan cara dunia, dengan cara mereka. Tetapi Yesus hanya dengan satu cara, mau menerima dia sebagai jalan kebenaran dan hidup untuk bisa datang ke dalam kerajaan surga. Apa yang menjadi pertanyaan bagi kita sekarang adalah, benarkah kita yakin bahwa kita benar-benar sudah menerima keselamatan tersebut? Saya sering bertanya kepada anak-anak sekolah minggu saya, ketika kita sudah belajar, sudah mengajarkan tentang keselamatan berulang kali, lalu kemudian saya tanya kepada mereka, semua percaya Yesus? Semua pasti masuk surga? Iya. Lalu kemudian saya katakan, jika malam ini ternyata adalah malam terakhir, di mana semuanya akan berakhir, kiamat, masuk surga atau enggak? Baru belajar keselamatan. Ada yang bilang, kemarin aku pukul temanku kak, kemarin aku marah sama temanku kak, dan sebagainya. Nah, hal ini yang dikerjakan Yesus selanjutnya. Setelah keselamatan, ada hal yang Yesus kerjakan, yaitu pengampunan dosa. Kita lihat di dalam Markus 2 ayat yang kelima. Markus 2 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata demikian, ketika Yesus melihat mereka, iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ini adalah kisah di mana ada seorang yang lumpuh, yang sakit, lalu kemudian sama tetangganya atau banyak orang dibawa, mau lewat pintu nggak bisa, lalu kemudian mereka lewat atap, membongkar atap dan menurunkan orang itu. Dan kemudian Yesus melihat iman mereka yang luar biasa, lalu kemudian Yesus menyelesaikan masalah itu, yaitu sakit orang itu dengan cara berkata, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Pengampunan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan orang percaya ada dua. Yang pertama, pengampunan ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu sudah diselesaikan langsung oleh Tuhan. Artinya, status kita langsung menjadi anak-anak Allah. Dan yang kedua,
pengampunan yang dikerjakan oleh Tuhan adalah pengampunan dosa kita yang kita lakukan hari demi hari. Jadi ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari itu juga dosa pemisah antara kita dengan Allah itu diselesaikan oleh Tuhan Yesus dengan karyanya yang sudah dikerjakan di kayu salib. Tetapi ada dosa yang harus setiap hari kita akui di hadapan Tuhan, yaitu dosa setiap hari yang kita lakukan. Mari kita lihat di dalam 1 Yohanes 1 ayat 19. 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi ayat ini berbicara dosa kita setiap hari, bukan dosa ketika kita masih berseteru dengan Allah, ketika kita belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini lain lagi. Ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, detik itu juga dosa pemisah antara kita dengan Allah sudah diselesaikan Kristus. Kita langsung menjadi anak-anak Allah dan kita langsung menerima Roh Kudus sebagai meterai keselamatan kita, dan kemudian ini yang harus kita lakukan. Jadi kita harus mengakui setiap hari kesalahan kita di hadapan Tuhan karena kita bukan manusia sempurna. Memang ada yang mengajarkan bahwa kita tidak perlu mengaku dosa. Karena apa? Ada dosa yang diampuni Tuhan dari dulu, sekarang, dan dosa sebelum kita lakukan, Yesus sudah mengampuninya. Secara pribadi saya tidak setuju dengan hal itu, karena saya menemukan beberapa anak pemuda dengan pendapat itu ya, pengajaran itu. Kemudian mereka hidup dengan karena pengajarannya adalah Tuhan udah menyelesaikan dosa dulu, sekarang, dan sebelum kita berdosa Yesus sudah mengampuni. Jadi kita tidak perlu mengaku dosa. Akhirnya apa? Ada yang tadinya menjaga hidup dengan kekudusan yang luar biasa, akhirnya free sex, narkoba. Karena apa? Pengajaran dosa. Yesus sudah mengampuni dosamu sebelum kamu melakukannya. Jadi konsep yang dia terima, saya itu kalau tadinya bergumul seperti ini, yuk narkoba, yuk begini, yuk. Dia berpikir, saya adalah tubuh Kristus. Tapi setelah dapat pengajaran itu, dia berpikir, kenapa saya harus bergumul? Bukankah Yesus sudah mati untuk dosa-dosa saya? Yesus tahu saya pasti akan melakukan ini. Jadi saya tinggal menggenapinya. Karena apa? Yesus sudah. Nah, saya kurang setuju dengan ini. Karena apa? Orang yang tadinya menjaga hidupnya dengan baik di hadapan Tuhan, akhirnya menggampangkan dosa karena pengampunan. Sedangkan ayat Alkitab mengatakan bahwa setiap hari kita harus mengakui pelanggaran kita. Supaya apa? Supaya kita disucikan oleh Kristus dari segala pelanggaran-pelanggaran kita. Jadi pengharapan yang sudah Yesus kerjakan dalam kehidupan kita adalah keselamatan. Lalu kemudian pengampunan yang Yesus kerjakan untuk terus kita disucikan hari demi hari. Dan yang ketiga adalah pemeliharaan hidup. Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19. Firman Tuhan berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini adalah tulisan Rasul Paulus ketika dia ada dalam penderitaan di penjara. Lalu kemudian dia menuliskan ini karena jemaat Filipi yang begitu mengasihi dia, yang begitu mempedulikan keadaan dia, yang dimana jemaat ini selalu memperhatikan jemaat satu dengan yang lain, saling peduli, hidup saling menolong, hidup saling memberkati. Walaupun mereka sebenarnya adalah jemaat yang dalam penderitaan.
Di dalam penderitaan mereka masih bisa berbagi, masih bisa mempedulikan orang lain, masih bisa memberikan penghiburan dan sebagainya. Sehingga ketika mendapatkan kebaikan dari jemaat Filipi, Rasul Paulus menuliskan itu kepada jemaat di sana. Dalam penderitaanmu, dalam kesusahanmu, dalam kehidupanmu yang menderita, pemeliharaan Allah akan nyata di dalam kehidupan jemaat di sana. Sehingga dia berkata bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan kadang diperhadapkan dengan keadaan sulit. Dalam keterbatasan kita, tiba-tiba kita diperhadapkan dengan teman yang harus membutuhkan pertolongan. Pilihannya menolong atau memikirkan kepentingan diri sendiri. Untuk mendengar suara Tuhan kadang-kadang tipis ya. Ini suara hati, keinginan sendiri atau keinginan Tuhan. Dan di sini kita perlu belajar dari apa yang Rasul Paulus alami. Rasul Paulus adalah pribadi hamba Tuhan yang menderita juga, banyak penderitaannya. Tetapi kasihnya begitu luar biasa. Dalam proses hidupnya, dia memiliki kasih yang luar biasa. Sehingga dia selalu menguatkan, selalu memberikan penghiburan. Dan jemaat Filipi mencontoh kepribadian dari Rasul Paulus, karakter Rasul Paulus. Sehingga dia melakukan hal yang baik kepada Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus mengingatkan bahwa Allahku akan memenuhi segala kebutuhan. Suatu ketika saya bercerita kepada satu anak pemuda, anak remaja tepatnya. Waktu itu saya dapat paketan, dan security bilang, "Pak, ada paket." Saya bilang, "Paket apa? Saya nggak pesan." Itu lama banget karena takut bohong ya, nggak mesen tapi kok datang kotak gitu kan. Terus bukalah, "Jangan, ini kan bapak punya bapak." "Saya nggak pesan." Akhirnya lihat, oke lah bawa pulang. Nah ketika dilihat itu ada tulisan sepatu. Nah ketika sepatu, saya langsung ingat, oh ya kemarin ada yang mau berjanji mau ngirim. Akhirnya saya buka dan kebetulan ada anak remaja di sini. Saya bilang sama dia, "Dek, beberapa barang yang aku pakai itu bukan dari aku sendiri, bukan aku yang beli, tapi berkat dari Tuhan. Salah satunya adalah di depan matamu. Aku gak pernah ngomong kepada siapapun kalau aku perlu sepatu untuk lari. Sekarang dulu saya lari 3 bulan turun 10 kilo, sekarang naik 15 kilo. Pernah lari ya. Jadi pengen lari lagi. Cuman sepatunya licin. Dalam hati pengen beli. Tapi saya pikir gak usah buru-buru, pakai yang lama aja. Gak pernah mulut saya cerita apa yang saya perlu kepada siapapun, hanya dalam hati saja. Akhirnya datang dan saya berterima kasih dan cerita. Menurut saya, sekarang saya menerima ini karena dulu saya berbagi berkat kepada siapapun yang membutuhkan. Waktu kuliah saya lihat teman saya, tempat sabunnya itu odol nggak ada, sabun nggak ada. Saya perhatikan 2 hari nggak ada. Lalu kemudian saya dengan inisiatif pergi, lalu sembunyi-sembunyi saya taruh. Dan saya periksa beberapa yang nggak punya sabun siapa. Bukan karena saya banyak duit, saya nggak ada kelebihan. Cuman saya harga sabun, pikir saya ya, harga sabun cuman berapa? Di Jogja lagi kan murah kan ya. Jadi saya ngasih. Teman saya lama-lama curiga. Dan ketika suatu saat sabunnya habis, saat saya keluar, dia ngintip dari kamar gitu. Terus kemudian saya masukin, saya cepet-cepet lari, dia tahu, kamu pelakunya. Kamu yang isi sabun saya ternyata gitu. Saya bilang, nggak usah dipikirin. Dan itu saya lakukan ke beberapa teman. Dan bahkan ada yang bilang, orang yang pertama kali ngasih saya makan itu kamu. Biasa mahasiswa teologi ya, mahasiswa teologi itu biasanya hidupnya tuh pas-pasan ya, ngepas banget. Kalau ada puji Tuhan bisa pelayanan, kalau nggak ada ya puasa, berharap ada mukjizat. Dan akhirnya waktu itu saya lihat kok teman saya ini di kamar terus, saya ajak makan. Terus kemudian banyak hal yang saya lakukan dan saya katakan dulu sempat, apakah yang saya lakukan ini berdampak untuk saya? Saya terus melakukan itu dan sekarang saya cerita ke anak ini, saya menuai beberapa hal.
bukan karena saya menabur supaya saya dapat, enggak, tapi karena Tuhan melihat ketulusan yang dimana saya melakukannya hanya untuk menolong orang itu. Dan jika kamu memang hatimu pengen memberkati orang, lakukan itu tanpa berpikir untuk ini benar apa enggak. Jika memang kamu keberatan, enggak apa-apa. Tapi jika hatimu ingin memberkati, lakukan. Tuhan pasti akan memberkati engkau. Suatu ketika dia cerita, Om, saya mau kesaksian. Kemarin di sekolah hari pertama Om, di dompet tinggal 4.000. Saya bolak-balik tetap jadi 4.000. Saya bawa pulang di jalan, saya mau beli makanan warteg pun gak ada harga yang 4.000, nasi 5.000, ngutang kalau beli ya. Lauk gak dapat. Lalu kemudian saya ingat, waktu itu Om cerita bahwa apa yang ada di dalam hati, kasih saja dengan takut akan Tuhan. Waktu itu saya sayang dengan uang 4.000, karena kalau ditambah 6.000, 10.000 di warteg masih dapat Om nasi telur. Tapi sampai rumah, waktu di jalan saya melihat ada orang yang membutuhkan, lebih membutuhkan dari saya. Saya mikir uang ini ngasih apa enggak, kasih apa enggak. Lalu kemudian ya udahlah, saya belajar untuk memberi. Dan 4.000 itu dikasih kepada orang yang membutuhkan. Dia pulang, dia bilang, aduh, mama nggak masak, pulangnya sore. Lalu kemudian datang bapaknya, berharap bapaknya bawa makanan. Ternyata bapak bilang apa? Maaf ya nak, belum gajian, gak ada makanan. Lalu kemudian dia masuk kamar, dia main game. Dia berpikir nanti capek main game, pasti tidur, laparnya hilang. Tiba-tiba ada yang tamu datang, ketuk pintu. Terus kemudian datang ngobrol sama bapaknya. Dan anak ini dengan adiknya diajari setiap ada tamu harus keluar salam. Dan dia salam, masuk kamar lagi. Beberapa menit kemudian adiknya masuk kamar dengan bawa uang 200.000. Satu untuk kakaknya yang sudah kelaparan tadi, satu untuk dia. Dari 4.000 yang dia ingat bahwa itu lebih diperlukan orang lain, Tuhan hari itu juga gantikan. Artinya apa? Pemeliharaan Allah akan senantiasa dikerjakan kepada mereka yang memberikan hormat kemuliaan bagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua yang di tempat ini, bila memang kita melihat saudara kita memerlukan dan kita merasa bisa membantu, menolong, lakukanlah itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Dia yang ada di sorga tidak akan pernah diam. Dia pasti merancangkan hal yang baik yang mungkin hari ini tidak dikerjakan, tapi di hari kemudian dia akan berikan untuk kita semuanya. Sama seperti Rasul Paulus menguatkan jemaat Filipi. Saya katakan kepada kita semuanya bahwa pengharapan di dalam Yesus itu memelihara setiap kehidupan kita. Jadilah berkat bagi orang-orang yang di sekitar kita. Rangkulah mereka yang membutuhkan kasih sayang kita. Ajarkan kepada mereka untuk selalu berharap kepada Tuhan. Katakan kepada mereka yang mengalami keputusasaan bahwa Tuhan selalu menyertai mereka. Dan yang terpenting, sampaikan kepada mereka bahwa keselamatan di dalam Yesus itu memberikan pengharapan bagi kita semuanya. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan buat kita semuanya, bahwa setiap kita sudah memiliki keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita harus ingat, hari demi hari kita itu berdosa. Dengan pikiran, dengan ucapan, dengan tingkah laku dan sebagainya. Dan di sorga, Bapa di sorga senantiasa menanti kita untuk menyampaikan permohonan pengampunan, agar Tuhan Yesus seperti ayat tadi katakan, menyucikan segala kita dari segala kejahatan. Dan yang terakhir, orang yang bersandar kepada Tuhan, pengharapannya pasti akan mengalami pemeliharaan hidup dari Bapa di sorga. Saya tidak tahu pergumulan setiap kita di sini apa, tetapi percayalah,
bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang tidak akan meninggalkan kita, yang tidak akan menutup telinganya ketika kita berseru-seru kepada Dia. Nyawa Dia sangat berikan kepada kita, apalagi masalah pemeliharaan hidup Dia akan kerjakan. Dialah El Shaddai, Allah yang selalu memberikan kecukupan bagi kita semuanya. Diberkatilah setiap kita semuanya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur padamu kalau pada saat ini boleh bersama-sama menurunkan firman Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah memberikan pengharapan yang nyata kepada kami. Keselamatan di dalam Engkau telah berikan kepada kami Tuhan. Engkau telah mendamaikan kami dengan Bapa di surga. Dan juga Engkau telah memberikan pengampunan kepada kami, membuka waktu untuk kami senantiasa mohon pengampunan kepadamu. Ya Roh Kudus, pimpinlah kami untuk selalu hidup dalam kebenaran. Dan ajar kami untuk selalu mengingat pengharapan kami di dalam Engkau adalah pengharapan di mana Tuhan menyatakan kasih-Nya, yaitu memelihara setiap kehidupan kami. Hamba tidak tahu Tuhan anak-anak-Mu di tempat ini sedang bergumul tentang apa. Tetapi yang hamba yakini di dalam nama Yesus, Engkau mencurahkan kasih karunia-Mu kepada mereka semuanya. Dan Tuhan memberkati semua di dalam nama Yesus Kristus. Segala pergumulan, segala air mata, segala beban hidup Tuhan akan jamah. Dan diberkatilah setiap kita semua di tempat ini di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semuanya. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman ini tinggal dalam kehidupan kami. Keselamatan, pengampunan, dan pemeliharaan hidup sudah Tuhan nyatakan dalam pengharapan kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Terima kasih untuk hamba-Nya yang terkasih, Bapak Pendeta Prapto Raharjo. Tuhan berkati Bapak, pelayanan Bapak dan keluarga besar. Diberkati ya melalui firman hari ini ya. Siapa yang diberkati Tuhan? Angkat tangannya. Oke. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman terlebih dahulu sebelum kita persembahan. Oke. Di sini kita ada doa bersama setiap Senin. Jadi setiap hari Senin, kebetulan nanti Senin ini tanggal 29 Juli jam 6 sore di lokasi PT Global Jasa Sejahtera MNC Tower lantai 2 GJS Office ya. Itu depan musola ya kalau nggak salah ya. Oke, ini ada PIC-nya Bapak Hans. Ini Bapak Hans yang duduk paling depan samping Pak Pendeta. Join aja kalau mau datang, boleh dikontak juga untuk janjian jalan ya. Next. Jumat depan untuk perayaan Ekaristi di 2 Agustus bersama Romo Edi Jelahu, Puspar Samadi, jam 12 sampai jam 1 siang di tempat ini ya. Untuk minggu depan. Jadi kalau teman-teman ada yang temannya Katolik, nah suruh datang deh Jumat depan. Sama jamnya jam 12 siang. Next. Untuk ibadah Jumat berikutnya di tanggal 9 berarti ya. Kayak 9. Bapak Pendeta Dr. Timotius Bakti Sarono MPH sama juga jam 12 sampai jam 1 siang di tempat ini. Nah, untuk teman-teman yang lain yang sudah datang minggu depan, bawa lagi teman-teman yang di tengah nih, keren nih. Ya, bawa teman-temannya ya minggu depan ya. 2 minggu lagi maksudnya. Oke, next ada lagi. Laporan kas dan persembahan untuk 26 Juli ini kita ada saldo kita minus ya. Oh, belum diupdate. Oke. PIC Diakonia ada Ibu Winda, ada Ibu Yurnina dan Ibu Leni. Ini Ibu Yurnina yang paling depan. Jadi kalau ini penting nih. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang butuh untuk dana diakonia, misalnya ada gerejanya yang butuh dibangun, tapi kita pasti filter dulu. Dan ini benar-benar kalian butuh sekali, kita ada dana. Jadi hubungin aja pengurus, kasih proposalnya dan pastikan nomor rekening yang tertera adalah nomor rekening atas nama gereja atau yayasan atau pokoknya nggak boleh nama pribadi ya. Nah itu boleh hubungin pengurus kita, welcome untuk kita terima data-datanya, nanti kita akan lakukan survei. Seperti itu ya teman-teman. Oke, nextnya. Nah ini bergabung melayani di PDMNC. Ada Aser, butuh kita Aser, ada Pak Yuda untuk PIC-nya, nomor telepon tertera. Untuk multimedia yang di sebelah situ ada Pak Eli yang menjadi PIC-nya. Jadi kalau ada yang pintar nih untuk bikin slide atau untuk operate, nah hubungin Pak Eli ya.
Nggak apa-apa, teman-teman sini semua kan pasti punya talenta masing-masing. Yuk kita pelayanan di sini bareng-bareng. Untuk Bang Amos dan Mbak Cindy nih, ada WL dan singer. Nah dibutuhkannya biasanya kan nih teman-teman pasti suaranya bagus-bagus. Nah jadi WL, jadi singer di sini kita welcome ya. Hubungin nanti ada Bang Amos sama Cindy. Bang Amos itu tadi tuh duduk di belakang, Cindy juga di belakang. Ya, coba lambaikan tangan. Jadi orang kenal. Diri dong. Nah, jadi kalau mau daftar ke yang ganteng dan cantik di belakang ya. Jadi singer sama WL di sini ya. Mau ya? Oke, thank you. Berikutnya. Udah ya. Oke. Kita akan mengakhiri kita belum persembahan dulu yuk. Kita doa dulu. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, untuk hamba-Mu yang terkasih yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Bapak, kami diberkati sekali melalui firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami adalah anak-anak yang diberkati Tuhan, yang dikasihi. Kalau sebentar kami akan mengumpulkan persembahan, kami percaya Tuhan memberkati setiap rupiahnya. Kami percaya kami tidak kekurangan suatu apapun, karena berkat-Mu banyak kami melimpah. Terima kasih Bapak, setiap rupiah yang terkumpul kami percaya untuk pelayanan di tempat ini dan memuliakan nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Terpuji, termulialah Tuhan Allah kami yang hidup, Bapa yang kami puji, kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan buat segala kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini, waktu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami dapat memuji, memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah waktu pekerjaan kami Tuhan di siang hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami percaya bahwa Roh-Mu, Roh Kuduslah yang menuntun kami untuk datang beribadah kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan.
Biarlah setiap kami pribadi lepas pribadi yang sudah hadir di dalam ibadah ini Tuhan, Tuhan kiranya memberkati setiap kami. Tuhan, Engkau Allah yang menolong kami. Tuhan, tambahkan iman semangat kami Tuhan, untuk kami boleh semangat dan setia terus Tuhan, untuk datang kepada Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kami pribadi lepas pribadi menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, dan jadikan kami Tuhan menjadi terang, menjadi garam di tengah-tengah komunitas kami, pekerjaan kami, tengah-tengah keluarga kami, Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kalau saat ini Tuhan kami sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang sudah Engkau taburkan melalui hamba-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman yang boleh ditaburkan bagi setiap kami tidak pernah kembali dengan sia-sia Tuhan, tapi firman-Mu itu Tuhan mengerjakan setiap hati kami, untuk kami boleh semakin berharap kepada Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan sumber pengharapan kami Bapa yang baik, dan Engkaulah keselamatan kami Tuhan, dan hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Hamba-Mu yang sudah Engkau percayakan Tuhan untuk boleh datang menjadi berkat, menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kami, Tuhan Engkau berkati hamba-Mu ini Tuhan. Semakin tambah-tambahkan hikmat marifat, semakin tambah-tambahkan Tuhan baginya Tuhan karunia-karunia dan kuasa yang daripada Tuhan. Dimanapun hamba-Mu ini boleh melayani Tuhan, biarlah kuasa Tuhan menyertai setiap pelayanannya Bapa. Dan lewat pelayanan hamba-Mu ini Tuhan, ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan. Berkati dia dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya, keluarganya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk perusahaan kami MNC Group Tuhan. Berkati perusahaan kami ini Tuhan, MNC Group dengan semua unit-unit yang ada di bawahnya Tuhan Yesus. Biarlah kiranya boleh semakin berkembang, boleh semakin bertumbuh Tuhan Yesus. Biarlah perusahaan kami ini Tuhan boleh menjadi perusahaan yang boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan, bagi bangsa dan negara ini Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, berkati Tuhan para pemimpin-pemimpin kami, para atasan-atasan kami Tuhan Yesus, dari BOD sampai juga Tuhan setiap staf-staf, para karyawan-karyawan yang ada Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan Kau memberkati. Tuhan tolong kami, kiranya Tuhan campur tangan Tuhan dalam setiap pekerjaan kami Tuhan Yesus, sehingga kami boleh mengerjakan setiap pekerjaan-pekerjaan kami dengan baik dan benar, dan kami boleh melakukan setiap pekerjaan kami seperti untuk Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu Tuhan, yaitu pimpinan kami Bapak Haritanu Sudibyo Tuhan, beserta dengan Ibu Liliana, dan juga anak-anaknya, menantu-menantunya, cucunya Tuhan, semua keluarga besarnya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati, dan setiap para keluarganya Tuhan, Tuhan tolong Bapak yang baik, dan keluarga Bapak Haritanu Sudibyo Tuhan boleh menjadi berkat bagi bangsa ini Tuhan Yesus. Berkati kesehatannya, berkati juga Tuhan setiap aktivitasnya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Juga Tuhan kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati bangsa ini Tuhan Yesus, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Myanmar Tuhan, di setiap kota-kota, desa-desa Tuhan Kau memberkati Bapa. Tuhan Engkau tolong bangsa kami ini Tuhan Yesus. Tuhan Kau memberkati keamanan dan perekonomian bangsa kami ini. Berkati Tuhan setiap para pemimpin-pemimpin kami yang bekerja untuk bangsa ini Tuhan Yesus, dari presiden, wakil presiden, para kabinetnya Tuhan, para pemimpin-pemimpin kami yang bekerja untuk legislatif, yudikatif, eksekutif, semuanya Tuhan, sampai ke tingkat RT RW Tuhan. Tuhan kiranya memberkati. Tuhan taruhkan roh takut akan Tuhan bagi mereka Tuhan, untuk boleh bekerja dengan baik untuk bangsa ini Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat pemerintahan yang baru terpilih Tuhan, presiden dan wakil presiden terpilih Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Kau memberkati mereka, taruhkan hikmat bagi mereka, kebijaksanaan bagi mereka Tuhan, untuk boleh menentukan Tuhan para pimpinan-pimpinan ke depan Tuhan Yesus, para kabinet-kabinetnya Tuhan Yesus. Dan Tuhan tolong mereka Tuhan dengan roh takut akan Tuhan, untuk boleh memimpin bangsa ini 5 tahun ke depan Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap para pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan, para hamba-hamba Tuhan yang bekerja Tuhan di daerah-daerah, bahkan di kota-kota Tuhan Yesus, di semua pelosok negeri ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Kau memberkati setiap para hamba-hamba-Mu. Tuhan Kau menolong mereka Bapa, Tuhan yang mencukupkan segala keperluan mereka Bapa yang baik, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji termulialah nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah kami Bapa yang baik. Biarlah kiranya Tuhan sertai kami sepanjang hari ini Tuhan, sampai kami boleh pulang nanti dari tempat pekerjaan kami masing-masing Tuhan. Tuhan Kau sertai kami Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami akan terima berkat yang daripada Tuhan. Mari umat pilihan Tuhan, angkat hatimu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat. Bapa di sorga membentangkan tangannya yang kudus untuk memberkati engkau, menolong engkau dalam segala keadaan, selalu ada dalam setiap kehidupan. Dan Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kita, senantiasa melindungi dari segala ancaman mara bahaya, serta Roh Kudus yang adalah sumber penghiburan dan kekuatan akan selalu ada di dalam setiap keadaanmu. Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati engkau, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Haleluya. Amin.